Range-nya itu kisaran 9 jutaan. Nah, menjadi pembantu di Taiwan gajine piro? Nah, ini adalah gajine PRT sektor informal di Taiwan. Gaji pembantu. Seperti ini. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia namanya pegawai negeri sipil. Kalau di Taiwan namanya pegawai negeri super. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ayo, semangat. Nah, ini ceritanya masih ada yang nanya ya. Yuk, gaji kamu sebagai TKW di Taiwan itu berapa? Yuk, bagaimana caranya kerja di Taiwan? Yuk, kalau misalkan aku mau ke Taiwan itu lewat, aku nggak mau lewat PT, aku langsung mau terbang itu gimana kayak gitu. Nah, ini aku kan gajian ya. Jadi aku mau bahas tentang gaji pokok PRT di Taiwan. Gaji pokok kita kerja di Taiwan itu adalah 17.000 NT. Kisaran kurs Indonesia itu, sekarang kurs itu 512. Setiap harinya itu kurs itu bisa naik turun. 17.000 ya, dikalikan 512 sama dengan, jadi gaji kita yang pemerintah itu 8.704.000 rupiah. Nah, tapi ini gaji masih kotor ya, karena masih ada uang lembur, ditambah uang lembur. Masih dipotong askes, askes itu kartu kesehatan. Masih dipotong agent per bulan 1.500. Uang lembur kita setiap minggu itu ada 1 hari gaji kita dalam 1 bulan. Jadi, gaji kita dalam 1 hari itu kisaran 567 NT. Dikalikan ada berapa minggu dalam 1 bulan. Kalau misalkan di dalam 1 bulan ada 4 minggu, kita kalikan 4. Kalau misalkan di dalam 1 bulan ada 5 minggu, kita kalikan 5. Nah, jadi uang lemburnya itu kisaran 2.835 itu kalau ada minggu kelima. Kalau minggunya cuma 4 itu ada 2.268 NT. Ini ruwet ini sebenarnya, kisaran aja ya. Terus dipotong askes ya. Askesnya itu setiap bulan ada 335 NT. Ini masih kontrak lama, aku nggak tahu kenapa kok nggak dikasih kontrak baru ya. Terus kita setiap bulan kita itu dipotong agent 1.500. Potongan agent itu seumur hidup ya ibaratnya ya. Selama kita masih kerja di Taiwan, potongan agent itu tetap berlaku. Jadi, ini gampangnya ya. Jadi dalam 1 bulan itu kita menerima gaji bersih ya. Udah dipotong agent, udah ditambah uang lembur, dipotong askes. Itu gaji bersih kita itu kisaran 18.000 sampai dengan 17.500 sampai dengan 18.000 NT. Nah, 17.500 dikali kurs sekarang 512. 512 sama dengan, jadi gaji kita per bulan itu kisaran 8.960.000 rupiah. Range-nya itu kisaran 9 jutaan. Terus kalau misalkan 18.000 dikali 512 sama dengan 9.200.000 lebih. Jadi kisaran ya, ini gampangnya ya. Kisarannya jadi kita kerja sebagai pembantu rumah tangga atau bisa dibilang itu menjaga orang tua fokusnya. Itu ya gajinya ya kalau dibilang gede ya, orang gede banget. Soalnya banyak banget di luaran sana yang kerja di Hong Kong, yang kerja di Jepang, di Korea, bahkan ada yang ditambahin sama majikan gajinya lebih gede.
Ini gaji umum ya. Gaji yang ibaratnya standare. Tapi setiap orang kan punya laki yang beda-beda ya. Ada orang yang hoki kayak gitulah ibaratnya. Keberuntungannya itu gede banget gitu. Sama majikannya itu ditambahin misalkan 5.000, 3.000 atau 10.000 kayak gitu. Ada juga. Tapi kalau aku memang ya ini sesuai aturan pemerintah, nggak ada Kanjeng Nyonya yang nambahin itu nggak ada. Tapi aku tetap bersyukur, alhamdulillah. Disyukuri wae ya. Karena aku percaya ya kalau yang namanya rezeki, wes ditulis itu rezekinya kita, nggak tahu dari arah manapun itu yuk iso teko datang sendiri, nggak usah takut ya. Datangnya dari YouTube nih. Nah, terus ini ya kayak gini terus. Ini apa gaji ini utuh kayak gitu. Terus sabun, sampo dan lain-lain itu siapa yang beliin? Aku beli sendiri ya. Dari odol, sabun, sampo, softtek apa itu semua beli sendiri. Pengen jajan ya beli sendiri, pengen masak mie ya beli sendiri, pengen jajan ya beli sendiri. Misalkan pojok joyo ada nasi bungkus enak ya beli sendiri. Ada kalanya kayak kita pengen makan apa yang kita suka atau pengen makan lebih ya tuku dewi. Tergantung piye ya. Tapi ya tergantung majikan juga sih. Ada juga yang dicukupi sama majikan. Misalnya dibeliin sampo, dibeliin sabun ini dan itu ya alhamdulillah. Setiap orang punya hokinya masing-masing. Tapi tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Setelah gajian 17.500 kita hitung ya. Ini duitnya anyar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.000. Nah, ini ada 500 1, 2, 3, 4, 5. Satu lembarnya ini tuh 1.000 NT dikali 512 sama dengan, jadi satu lembarnya uang itu nilainya segini loh. Kita kerja di Taiwan itu harus punya tujuan. Kita ibaratnya melangkah itu pasti punya yang namanya ya apa ya, tujuan, cita-cita, angan dan keinginan. Kita pasti ingin punya pencapaian ya. Misalkan kita kerja di Taiwan, misalkan aku sendiri ya. Aku kerja di Taiwan itu dalam angan-anganku yang paling dalam itu aku pengen mengubah nasib aku menjadi lebih baik. Nomor 1 pengen membantu orang tua ya. Karena kita dididik, dirawat, dibesarkan, kita harus membalas jasane wong tua. Terus aku juga ingin masa depan aku ini lebih layak ya. Karena aku melihat dari cerminan rumah tangga nih mbokku. Mbokku tuh wanita pejuang yang hebat banget. Kerja rekoso karu-karuan seorang istri. Jadi aku tuh pengen suatu saat nanti kalau aku menikah itu dari segi finansial itu aku ibaratnya itu ada cukup kayak gitulah. Jadi nggak usah yang kayak pola ora karo-karan ning sawah, buruh tani, tandur itu mobat mabit golek duit ya. Utang ke sana ke sini bingung duit gak iso turu gara-gara gak sing iso dimaem. Itu menurut aku perjuangan yang luar biasa. Jadi aku pengen ke depannya itu aku menjadikan gimana ya? Aku melihat orang itu, siapapun itu pasti ada inti dan pelajaran nih. Misalkan kita ngelihat teman kita. Teman kita itu suka misalkan melakukan hal yang tidak baik. Misalkan nilep duit orang. Terus aku belajar dari situ, ternyata itu bukan perbuatan baik dan itu jangan ditiru kayak gitu. Kita belajar. Kita ketemu orang baik, kita belajar. Kita ketemu orang yang kurang baik juga belajar. Ini gaji 17.500. Pasti itu nomor 1 itu kirim wong tua ya. Tidak bisa dipungkiri. Misalkan dalam 1 bulan ini orang tua minta 2.500.000 ya kita harus kasih, mau gimana lagi. Yang namanya orang tua itu ridone Gusti Allah iku ono ning gone wong tua kayak gitu. Nek Gusti Allah ridho,
Gara-garane wong tuane ya rido, itu wis ibaratnya gimana? Golek rezeki ya gampang. 2.500.000 ya. Aku misalkan kasih orang tua 5.000 dikali 512 sama dengan ya. Aku kasih ke orang tua 5.000 ya. 1 2 3 4 5. Ini untuk orang tua. Terus aku sendiri di sini tuh butuh jajan, butuh ngonten dan juga butuh keperluan ya. Kayak aku beli sabun, aku beli ini, beli itu, jajan, ngemil, dan lain-lain. Misalkan pengen tuku kaos, kayak gitu. Aku nyisain itu di range kisaran 2.000 sampai 3.000 ya. Soalnya aku pakai internet juga dalam 1 bulan itu 600 NT. Karena kalau aku pakai yang setahun itu lemot banget ya. Aku ngupload itu sampai berjam-jam, menurut aku itu terlalu gimana ya, aku nggak suka lah. Aku suka yang setiap bulan nih, unlimited. Itu kayak yang kekuatan sinyalnya itu lebih bagus ya. Aku ngupload kayak sampai setengah hari itu aku tekanan batin ya. Jadi aku ngambil 3.000. Terus kita harus nabung ya. Terus misalkan kita juga harus ngamal ya, nyumbang ke, ibaratnya kita harus sodakoh kayak gitu. Misalkan sodakoh itu nggak usah diomongin, itu pasti ya. Entah ke siapapun itu yang lebih membutuhkan. Nah, terus ini kita harus nabung ya. Kita ke Taiwan itu harus punya mimpi. Jangan yang foya-foya. Kita nggak mikirin yang namanya masa depan. Kita kerja di Taiwan itu nggak selamanya. Kita pasti pulang. Ada orang tua, adik, saudara yang merindukan kepulangan kita. Bersama tetangga-tetangga yang rewel kita ya. Tetanggaku adalah motivasiku. Jeng, 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 jeng. Nah, kayak gitu. Boh. Terus, ibaratnya tetangga kalau kita gimana pulang dengan hasil 0, tetangga bakalan loh. Gitu. Kalau misalkan kita pulang berhasil kan tetangga kan kayak yang oh pinter yuk. Kayak gitu kan. Kita harus ini ya. Menjadikan yang namanya hujatan itu menjadi motivasi kita untuk bangkit ya. Bangkit dengan yang ibaratnya itu menjadi kekuatan super kita kayak gitulah. Jangan jadikan hujatan itu loro ati. Iku loro ati, iki loro ati, ngene sojo. Positive thinking ya, kayak gitulah. Alhamdulillah masih ada yang hujat. Alhamdulillah masih ada yang berkomentar. Alhamdulillah masih ada yang mengingatkan. Karena apapun yang orang katakan itu ibaratnya dari buah pikiran manusia ya. Yang kita bahkan itu nggak kepikiran. Tapi orang-orang kepikiran. Seperti itu, Bu, aku kurang ngerti ngomong apa ya. Terus, kalau di sini kirim uang itu lewat Seven ya. Di sini aku pakai aplikasi yang namanya Toko Indo. Ini nggak di-endorse ya, sama sekali nggak. Karena menurut aku Toko Indo itu ya simple. Gampang, lagian aku kirimnya sedikit, nggak banyak, langsung nyampe juga. Di sini aplikasi pengiriman uang itu banyak banget. Dari QP, terus, ya, aku nanti terus ke bank ya, kita harus nabung itu ke bank. Aku di sini pakai bank yang namanya Pansin. Dulu pas waktu aku ke bank itu diantar kakek ya, karena harus pakai ada majikannya, jadi aku bawa kakek. Nah, kira-kira ya wes kayak gitu aja. Kalau misalkan ada yang penasaran gimana cara proses ke PT, kita proses ke PT itu cari PT terdekat dari rumah kita ya, PT yang resmi. Aku dulu itu di PT Sidoarjo LBBA, Lintas Benua Berkat Abadi punya Pak Andi. Pak Andi beliau itu ada di Taipei sini, di Kuting sana. Jadi yang mengelola bisnis itu adalah Bapak Ibu Pak Andi yang ada di Indonesia. Pak Kris sama Bu Kris kalau nggak salah, aku lupa. Tapi nggak tahu ya. Sekarang kan COVID ya, COVID kayak gini mungkin prosesnya nggak akan secepat kayak dulu. Kayak dulu itu 3-4 bulan kita bisa terbang, kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen banget jadi TKW, gimana pikirannya ngambang-ngambang, negatif thinking, nanti takutnya gini, takutnya gitu, takutnya pulang hamil, takutnya ini dan takutnya itu, nggak usah takut ya. Karena di Taiwan itu negaranya itu
gimana? Menjunjung tinggi yang namanya nilai hak asasi manusia. Yang kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Mau pembantu, mau apa itu statusnya sama rata. Nggak ada orang memandang rendah pembantu. Kayak gitu nggak ada. Kita jalan di jalan raya, mau pakaian kita itu compang-camping itu nggak ada yang peduli ya. Di sini tuh gimana ya? Nggak ada yang kewepo itu nggak ada. Ada itu 1-2 lah, jarang lah. Kan ada juga orang yang kewepo urusannya uang. Gini-gini salah, gitu-gitu salah, gono-gono salah itu ada juga. Tapi di sini tuh wah bagus banget menurut aku. Terus kalau misalkan mau ke PT ya silahkan ke PT. Positive thinking, minta doa restune wong tua ya. Kalau misalkan punya suami ya njaluk donga restune suami. Tapi kalau punya suami, suaminya mau ke sini juga boleh. Suami istri ke sini juga lebih cepat golek duit ya. Terus nanti kalau misalkan DPT proses lama, ini aku nggak mau proses lama loh. Kita mau kerja ke negara orang dalam waktu yang lama, semuanya itu butuh proses ya. Nggak yang aku mau ke Jakarta, jeng nyampe Jakarta kerja, nggak kayak gitu. Kan harus ada surat yang harus diurus-urus. Nggak usah kayak yang terburu-buru, aku ke susu, aku langsung pengen ke sana, aku nggak mau proses, aku nggak mau sekolah, aku langsung mau ke Taiwan loh. Ya nggak bisa kayak gitu. Kita harus mencintai proses ya. Kalau kita mencintai proses, kita akan dicintai oleh hasil. Kita di PT nanti ada adaptasi dengan orang PT, kita ketemu temen, terus di situ kita bisa berbagi pengalaman, di situ kita bisa gimana ya, belajar. Oh ternyata DPT itu kayak gini, kita sekolah, kita harus bangun jam berapa, ada tugas piket, ada tugas masak, ini dan itu, kerja bareng-bareng. Nanti kalau minggu kita santai bareng-bareng, jalan-jalan kemana, itu kan semuanya ada nilai pengalaman nih. Semuanya kan ada nanti dijadikan pengalaman indah kita. Jadi kita gimana ya? Ya kayak air mengalir aja, dilalui aja. Yang penting kita gimana? Melakukan yang namanya baik sama sesama lah. Mau kita dijahatin orang, mau ada orang sok jagoan. Misalkan di dalam PT itu ada pendekare ibaratnya. Aku ini senior, junior itu kecil. Dilihat pandang sebelah mata, kayak gitu. Orang rasa peduli ya. Kita di situ makan nggak minta yang namanya senior. Pokoknya kita positive thinking, kita disuruh piket ya piket, suruh masak, sekolah. Pokoknya ngalir kayak gitu. Mau gimana ya ibaratnya, mau jadi jagoan, mau jadi sok-sokan pendekar. Nanti kalau kita ke Taiwan itu masuk ke rumah majikan masing-masing. Nggak ada yang namanya senior, nggak ada yang namanya junior. Sama-sama kerja di rumah orang. Intinya golek duit kayak gitu. Nah, aku ngomong kokean sampai garing tenggorokanku. Nah, ya kira-kira wis kok ngono ae. Misalkan ada yang nanya ya, yuk kamu di Taiwan itu wis pirang tahun? Aku di Taiwan itu aku di Thailand 2 tahun. Sekarang itu 4 tahun setengah. Aku selama 6 tahun setengah belum pulang sama sekali. Lah. Duitmu kok akeh yuk. Nah, kita kerja itu gimana ya? Rezeki kita itu rezeki keluarga kita ya ibaratnya. Gimana? Gusti Allah itu gimana ya? Maha adil, maha bijaksana, maha melihat, maha dari segala maha. Jadi, kita kalau punya rezeki ya jangan pelit sama orang tua. Orang tua kita adalah tanggung jawab kita, apalagi kan urung nikah ya. Yang nomor penting itu, yang nomor 1 kita bahagiakan orang tua kita. Kita harus yakin ya. Kalau kita menanam kebaikan itu pasti akan tumbuh kebaikan. Nggak tahu dari manapun itu. Misalkan kita baik sama si A, kita nggak usah mengharapkan si A bakalan baik ke kita. Suatu saat nanti itu bakalan ada yang generasi A, B, C, D, E sampai generasi Z yang akan tanpa terduga dan tanpa terkira-kira kita ketemu dan orang itu baik sama kita. Kayak gitulah. Nah ya wes kayak gini aja. Kira-kira ya wes kayak gini ya, Bu aku ngomong apa ya kurang paham. Ya wes lah, saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton video ini. Yuk kamu kok pamer banget sih, gajian ditunjuk-tunjukin kayak gitulah. Ini walaupun ini masih ada yang nanya loh. Ini juga berbagi informasi.
Alah mbak, wong gajiku lo gede mbak, gajiku lo ditambahi majikan. Alhamdulillah, aku nggak iri sama sekali ya. Sama gaji orang aku nggak iri sama sekali. Karena aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Karena di dalam pikiran aku, di dalam afirmasi aku, di dalam law of attraction aku percaya yang namanya rezeki itu nggak akan bisa tertukar atau nggak akan dipindah tangankan ke orang itu nggak. Yang penting kita usaha, dongo, yakin, positive thinking kayak gitu. Baik sama sesama, seperti itulah. Ya wes lah, kira-kira videonya seperti itu. Saya Yayu Cahayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarange.